Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview sebuah pekerjaan yang berbasis di bidang jasa. Banyak sekali ya. Ini yang masuk ke saya di jasa kepengurusan tanah yang ikut di dalam kantor notaris. Nah, kebetulan nama yang mengirimkan email ke saya adalah Mas Win. Mas Win ini lama kerja di notaris, kemudian dia membuka jasa sendiri sekarang. Oke, baik. Apa itu jasa di notaris? Sebenarnya pekerjaan jasa di sini di luar dari job desk notaris ataupun BPAT. Kebanyakan orang karena tidak mau ribet untuk menguruskan tanahnya sehingga dipasrahkan kepada notaris dengan ada kontribusi tertentu. Nah, banyak ya job desk yang dilakukan di bidang jasa ini tentunya. Karena seperti yang kita tahu ketika berhadapan dengan birokrasi ini sangat-sangat menyita waktu, tenaga, dan uang. Oke, di bagian notaris ini kata Mas Win ada dua pekerjaan. Yang pertama adalah di bagian internal yang mengurusi tentang akta-akta, apakah itu akta perjanjian, pendirian badan hukum, dan akta-akta lainnya. Ini biasanya yang di dalam dijadikan admin ya, sehingga tidak berbasis jasa tadi. Namun yang berbasis jasa yang dimaksud Mas Win ini adalah eksternal ya. Eksternal ini pekerjaannya keluar ya, berhubungan dengan pihak luar, antara lain Badan Pertanahan atau yang disebut BPN, kemudian Badan Pendapatan Daerah ya untuk pajaknya, kemudian orang-orang lain yang perlu seperti pada pengurusan tanah. Nah, eksternal ini banyak sekali jasa yang diberikan ya. Mulai dari yang paling mudah yaitu pengecekan sertifikat. Ini yang paling mudah, murah dan cepat. Kemudian balik nama ya. Balik nama dari jual beli karena aktanya sudah ada dan sertifikat juga sudah ada. Kemudian peningkatan hak ya. Jadi dari hak guna bangunan ke hak milik, ini yang paling mudah. Kemudian ada yang lebih sulit yaitu pada hak tanggungan ya. HT ini agak lama, dan yang paling sulit sekali adalah konversi. Konversi ini pendaftaran tanah untuk bisa dikonversi menjadi sertifikat. Tanah-tanah yang mungkin belum bersertifikat seperti letter C, petok D itu ya. Ini namanya konversi, dan konversi itu ada banyak macamnya. Mulai dari yang belum bersertifikat yang dimiliki oleh perseorangan, ada juga yang dimiliki bekas hibah dari masa Belanda, ya gendom. Ini kalau mengurus ini luar biasa, sangat-sangat menyita waktu. Nah, makanya ini ada bidang pekerjaan yang berbasis jasa yang diserahkan kepada notaris. Akan tetapi biasanya orang-orang di bidang notaris ini jarang ya stay lama ya. Rata-rata mereka setelah dapat ilmunya mereka bekerja sendiri di bidang jasa ini. Jadi menjadi notaris berikutnya atau memang full hanya di bidang jasa. Jadi Mas Win ini adalah orang yang kerja di bawah naungan notaris di bidang jasanya, kemudian mendirikan jasa sendiri sekarang, tapi tidak sebagai notaris. Oke, pertanyaan pertama, apa positif dari pekerjaan di bidang jasa di kantor notaris ini? Positifnya adalah kalau notarisnya punya predikat bagus, artinya berkasnya baik, banyak, dan punya kredibel yang bagus, maka gajinya dan bonus ketika berkas itu selesai juga bagus. Selain itu ada di beberapa teman-teman Mas Win ini, kalau notarisnya sedang memang bagus,
diberikan fasilitas semacam BPJS kesehatan, ya ada yang semacam itu. Kemudian positif yang lain adalah pengalaman yang banyak, ya. Pengalaman yang banyak ini biasanya dipergunakan oleh karyawan-karyawan seperti Mas Win. Setelah cukup pengalaman dan punya nama, kontak yang banyak juga untuk bisa direkomkan jasanya, dia akan keluar dari kantor dan bekerja sendiri sebagai freelance. Nah, freelance inilah yang Mas Win lakukan sekarang gitu ya. Dia menguruskan berkas, itu tidak di bawah naungan notaris itu ya. Kemudian apa ya, pertanyaan kedua ya, apa negatifnya dari pekerjaan ini gitu ya. Yang pertama, karena ikut orang dan murni ikut orang ya, adalah tidak adanya jenjang karir ya, sama sekali tidak ada jenjang karir, sehingga bagi orang-orang yang memang membutuhkan aspek keberlanjutan dari pekerjaan ini tidak ada karena memang ikut orang ya. Kemudian yang kedua adalah rawan masalah. Rawan masalah ini bukan hanya ketika notaris menerima berkas bermasalah, semacam mungkin berkas waris yang belum terkonversi atau ada gugatan dan seterusnya itu ya. Dan masalah yang kedua ketika kita berhadapan oleh oknum-oknum di pemerintah. Nah, sering sekali di dalam lembaga pemerintah itu ada oknum-oknum yang ibaratnya minta duit lah. Ya. Ini kalau kita nggak berhati-hati, yang terkena itu bukan hanya bosnya hanya tahu perintah aja, tapi yang akan terkena misalkan ya kita yang berhubungan langsung dengan oknumnya. Nah, ini rawan masalah itu ya. Kalau memang notarisnya sering menerima berkas bermasalah dan bertemu dengan oknum juga. Oke, kemudian apa kesimpulan dari pekerjaan ini? Pertanyaan yang keempat, worth it atau tidak? Sebenarnya worth it ya bagi Anda, catatannya ya, worth it bagi orang yang tidak mengejar jenjang karir. Artinya ya hanya mengejar pemasukan saja gitu ya, karena pemasukan ini ternyata kalau dihitung-hitung misalkan berkasnya ramai ya cukup lah itu ya. Cukup lah untuk bisa menopang hidup, bahkan terkadang kalau berkasnya bagus ya bisa juga lebih ya itu. Tapi untuk jenjang karir tidak ada, masih worth it lah. Tapi yang dengan catatan bagi orang yang tidak mengejar jenjang karir gitu ya. Bagi yang mengejar jenjang karir tentu ini bukan rekomendasi ya, tapi hanya untuk mencari pengalaman. Oke, itu review pekerjaan jasa di notaris berbasis jasa. Jangan lupa klik like and subscribe.